Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bekasi, Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Mutia Munawarah dari SDN Sukasari 04 saya Asmaya Sari dari SMP Negeri 2 Serang Baru, dan saya Nur Hayati dari SMK Negeri 1 Cibarusah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maya, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Mutia. Alhamdulillah saya baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini Bu Maya ada jadwal coaching ya dengan Bu Nur, bukan begitu? Ya betul sekali Bu. Hari ini saya ada jadwal coaching. Iya. Nah, sebelum kita melakukan coaching ya Bu, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu. Ya, pada coaching kita hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya gitu ya. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Ibu ya. Baik. Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Maya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Mutia, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, untuk coaching kali ini mungkin saya ingin saya kembangkan itu yang pertama itu keterampilan mendengarkan aktif. Selain itu juga saya ingin mengembangkan keterampilan saya dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga saya ingin keterampilan untuk bisa menghadirkan saya sepenuhnya saat melakukan coaching. Seperti itu Bu. Iya, baik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin ketiga-tiganya Bu, mudah-mudahan saya bisa melakukannya. Ya, baik. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, apa sih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, yang saya inginkan tentunya kompetensi saya, terutama untuk coaching ini saya bisa lebih meningkat, dan artinya saya bisa saat meningkat coaching saya itu keterampilan saya meningkat itu bisa membantu coaching saya untuk menemukan solusinya, dan juga paling tidak mereka itu nanti Bu Nur ya, yang nanti saya akan jadi coaching saya itu akan menemukan langkah-langkah yang harus diambil dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu. Ya, baik. Demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee yaitu Bu Nur. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Mutia. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Nur, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Maya. Wah Bu Nur, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Cuma sepertinya saya ada sedikit masalah Bu di kelas saat belajar. Oh seperti itu Bu. Iya. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Kalau Bu Maya mungkin ada waktu, saya ingin minta waktunya ngobrol-ngobrol sedikit gitu Bu. Oh alhamdulillah Bu, untuk hari ini saya ada waktu. Cuman mungkin kita nggak lama mungkin ya Bu, hanya sekitar 15 menit. Baik Ibu. Tapi ngomong-ngomong, di akhir percakapan nanti itu kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Tujuan kita tuh apa gitu Bu? Ya harapan saya sih setelah kita ngobrol, kita sharing bersama, saya ingin ada solusi Bu, supaya masalah saya ini cepat selesai gitu. Saya juga bisa belajar mengajar di kelas dengan tenang gitu. Baik. Oke, mungkin Ibu bisa ceritakan lebih detail masalah Ibu tuh apa? Baik Ibu, jadi saya kan memegang mata pelajaran pendidikan Pancasila Bu. Iya. Saya di kelas TKR 1, kelas 11 TKR 1 itu menggunakan metode diskusi. Namun ada sedikit masalah, jadi tidak semua anak di dalam diskusi itu mereka itu aktif gitu. Jadi sebagian anak 50%-nya lah dalam kelompok itu mengandalkan ketuanya saja gitu Bu. Oh, seperti itu Bu. Jadi Ibu menggunakan pembelajaran berkelompok ya Bu? Betul. Nah, di kelas Ibu itu kelompoknya itu berapa Bu?
Ibu membuat kelompoknya berapa Ya. dan satu kelas itu ada berapa orang, Bu? Satu kelas kan ada 36, Bu. Saya bagi menjadi 7 atau 8 orang, Bu, per kelompoknya. Ya, seperti itu ya, Bu. Sebenarnya idealnya seperti apa sih, Bu, untuk kelompok itu ya? Ya, awalnya sih memang saya kira itu sudah bagus ya, Bu, sampai 8 orang gitu agar Ya. bisa bekerja sama. Tapi pada kenyataannya ya mungkin kayaknya idealnya sih harus 5 atau 6 orang aja gitu, Bu. Oh, seperti Iya. itu. Dan dengan pengelompokan yang banyak itu membuat anak tadi menjadi kurang termotivasi seperti itu, Bu. Betul, Bu. Oke. Nah, sekarang menurut Ibu nih ya, kira-kira yang membuat anak menjadi kurang aktif dan tidak termotivasi itu apa, Bu? Ya, mungkin karena tadi ya kelompoknya terlalu banyak dan juga saya hanya memberikan satu sumber dari perpustakaan saja, Bu. Itu juga Baik. hanya butuh paket saja gitu, Bu. Baik. Berarti artinya selama ini Ibu belum mencoba metode yang lain ya, Bu? Belum, Ibu. Hanya itu seperti saja. itu. Baik. Nah, sekarang menurut Ibu nih ya, dari skala 1 sampai 10 nih ya, Bu, kira-kira dalam membuat anak menjadi termotivasi itu Ibu ada di urutan berapa, Bu? Mungkin 6 atau 7 kayaknya, Bu, ya. Saya ini masih belum. Ya, seperti itu ya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira apa nih peluang yang mungkin Ibu bisa lakukan nih dari masalah ini menurut Ibu? Ya, mungkin peluangnya agar anak-anak itu bisa lebih aktif gitu, Bu. Jadi jangan mengandalkan teman, jadi semuanya aktif, semuanya bekerja sama gitu, Bu. Oke. Juga mungkin dari segi pengelompokan ya, Bu ya. Ya, mungkin tadi ya saya bilang dikurangin dari yang 8 mungkin hanya 6 orang saja maksimal. Baik, mungkin seperti itu ya, Bu. Oke, nah sekarang tadi Ibu sudah katakan dari pengelompokan juga ya, dari mungkin cara apa sih namanya pembelajaran juga gitu ya. Terus kira-kira hambatannya apa, Bu? Hambatannya Dari peluang mungkin tadi ya itu ada nggak hambatannya? pasti ada sih, Bu, karena awalnya kan saya ini ingin memberikan pelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak pada murid, terus memberikan metode yang bervariatif. Tapi kan waktunya, Bu. Kadang saya membagi waktu antara tugas mengajar, mungkin ada tugas tambahan juga gitu Iya, loh, Bu. iya. Iya, betul sekali ya, Bu. Oke. Selanjutnya nih, Bu, menurut Ibu nih ya, kira-kira kondisi ideal menurut Ibu yang diharapkan di kelas itu seperti apa, Bu? Kondisi ideal anak Iya. itu menurut Ibu? Menurut saya sih ya anakku tuh inginnya tuh anak yang semuanya interaktif, mereka itu semua bekerja sama, terus dalam pengelompokan juga saya bagikan ke dalam kelompok-kelompok kecil gitu, Bu, hanya mungkin 6 orang, dan memberikan metode dengan yang bervariatif seperti PPT, Canva, atau mungkin menayangkan video dari YouTube gitu, Bu. Baik. Nah, sekarang apa sih ideal menurut Ibu? Kan anak itu aktif di kelas ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya menurut Ibu nih ya, anak itu bisa dikatakan aktif itu jika anak itu seperti apa, Bu, di kelas itu? Ya, pada saat presentasi, yang presentasinya semangat, terus yang lainnya juga mengajukan pertanyaan gitu, Bu. Jadi interaktif baik. gitu, Bu, anak-anak semuanya. Nah, baik. Nah, kira-kira Ibu pernah nggak menggunakan metode pembelajaran yang sepertinya itu bekerja bagus gitu, meningkatkan motivasi anak? Mungkin Ibu melakukannya mungkin bisa di kelas lain atau bisa di kelas itu, pernah nggak? Satu kali aja pernah Ibu melakukan? Pernah sih, Bu. Oh, pernah. Saya pada saat mengajar di kelas 11 MP1 itu mereka semua sangat aktif, bekerja sama. Kebetulan saya juga menggunakan metodenya yang lebih bervariatif gitu, Bu. Iya, jadi mereka semua bisa melaksanakan diskusi dengan baik gitu, Bu, sesuai harapan saya gitu. Oke, baik, Bu. Nah, berarti untuk selanjutnya nih, Bu, kira-kira rencana Ibu ke depan itu seperti apa nih untuk masalah ini kira-kira?
Ibu mau melakukan apa gitu, dan seperti apa nih langkah-langkah ke depannya yang akan Ibu lakukan? Saya ingin terus berkontinu ya Bu ya, jadi terus menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif, juga memberikan motivasi kepada anak-anak supaya lebih aktif lagi dalam melaksanakan diskusi. Oh gitu. Berarti yang pertama nanti Ibu akan melakukan pembelajaran yang lebih interaktif, ya. Terus mungkin untuk pengurangan tadi ya, Pengurangan menjadi kelompok-kelompok kecil. seperti itu ya Bu ya. Betul. Baik-baik. Nah sekarang kira-kira nih setelah Ibu merencanakan seperti itu, apa sih komitmen Ibu untuk mempertahankan rencana aksi ini agar terus-terusan berlanjut? Seperti apa Bu? Ya, saya tetap harus konsekuen untuk melaksanakan pembelajaran ini secara bervariatif dan baik-baik ya. Dan mungkin saya ingin bertanya untuk jangka waktunya gimana Bu kira-kira? Ya, Kapan ini untuk mau dilaksanakan? Mungkin kebetulan minggu depan lah Bu, kayaknya minggu depan saya akan coba di kelas TKR 1 untuk menggunakan metode yang lebih variatif. Dan kira-kira siapa nih yang akan Ibu libatkan nantinya yang bisa membantu Ibu? Ya mungkin yang pastinya kepala sekolah dulu ya Bu ya, kepala sekolah, dan kebetulan kan guru pendidikan Pancasila ada 3 orang Bu. Ya. Saya akan mengajak berkolaborasi dengan guru tersebut Bu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, baik. Mungkin sekarang perasaan Ibu bagaimana nih setelah melakukan coaching ini? Saya merasa tenang sekali Bu, mudah-mudahan dengan sharingnya dengan Bu Maya ini membuat saya semakin semangat lagi Bu. Gitu. Baik Bu, mudah-mudahan juga ya Bu, saya doakan apa yang Ibu Amin. nanti akan lakukan berjalan dengan lancar. Baik, Ibu. Dan masalah Ibu untuk peningkatan interaktif di kelas itu akan semakin meningkat. Oke Baik, Bu, terima Ibu. kasih. Mungkin saya juga masih ada perlu ya Bu. Mungkin kita cukupkan dulu ya untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya mungkin ya Bu. Baik Ya. Ibu, terima kasih banyak juga Ya, atas waktunya sama-sama. Ibu. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Mutia. Wah, luar biasa nih Bu Maya ya, sudah selesai tadi proses coachingnya, keren banget nih Bu Maya. Nah, setelah coaching tadi nih Bu, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching? Kalau perasaan saya sih, saya merasa sangat senang sekali Bu, dan saya rasa apa yang saya harapkan pada saat kita praobservasi, diskusi kita praobservasi sudah tercapai Bu, dan saya merasa sangat bahagia, sangat bangga karena coach saya bisa menceritakan semua permasalahannya itu pada saya, dan saya merasa sangat senang sekali. Oke. Nah, kira-kira nih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi nih ya Bu Maya, bagaimana Ibu menilai performa Ibu? Kalau menurut saya sudah melaksanakan coaching ini sesuai alur yang saya rencanakan Bu. Saya sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya juga sudah hadir penuh saat melakukan coaching, dan juga saya sudah melakukan mendengar aktif, dan itu saya kira ini sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya. Luar biasa. Jadi sudah tercapai nih ya Bu, tujuan pengembangan yang Ibu harapkan, yang kita obrolkan pada saat praobservasi. Ya, saya kira seperti itu Bu. Nah, apa alasan Ibu menilai seperti itu? Alasan saya karena saya melihat coach saya itu merasa sangat nyaman menceritakan masalahnya, dan coach saya di akhir percakapan kami, coach saya menemukan solusi yang sebelumnya belum terpikirkan oleh beliau gitu, dan saya rasa saya merasa sangat membantu dia, dan saya merasa sangat senang tentunya, dan saya rasa saya sudah sesuai dengan rencana saya gitu, seperti itu. Luar biasa Bu Maya. Boleh nggak nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oh, silakan Bu. Baik ya, menurut saya nih percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi ya, Bu Maya itu sudah berjalan dengan sangat baik gitu ya. Dari catatan-catatan yang sudah saya tuliskan nih, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan permasalahannya,
merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan ibu juga sudah memancing beliau gitu ya, coach ibu untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu juga Bu, di catatan saya, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching gitu ya, dimana Ibu sudah hadir penuh, Ibu juga mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi gitu ya. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang tadi sudah saya catat gitu ya dari Ibu gitu. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan nih Bu ya, kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Oke. Waduh, sebelumnya sih saya terima kasih sekali ya Bu Mutia atas umpan balik yang Ibu berikan pada saya. Untuk selanjutnya mungkin sebenarnya saya ingin ketiga-tiga dari kompetensi ini saya kembangkan terus Bu Mutia, karena saya pikir ini butuh kontinuitas bagi saya tentunya untuk terus mengembangkan kompetensi ini. Ya mungkin caranya saya dengan banyak melakukan latihan terhadap rekan-rekan sejawat saya, mungkin dengan murid-murid saya, seperti itu Bu Mutia, dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali ya Bu, itu udah bagus banget gitu ya, rencana Ibu dengan terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya pastinya kompetensi coaching Ibu akan semakin membaik gitu. Luar biasa ya Bu Maya. Nah, Bu Maya, ada hal lain gak nih yang ingin Bu Maya sampaikan? Sepertinya sudah cukup Bu Mutia. Saya mungkin lain waktu kita bisa mengobrol lagi. Baik Bu Maya, semoga apa yang Bu Maya harapkan tadi ya dapat berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian tentunya kompetensi coaching Bu Maya ini akan semakin meningkat nantinya. Ya, terima kasih. Amin, mudah-mudahan ya Bu Mutia. Selamat ya Bu Maya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, teruslah menjadi guru yang bergerak, tergerak, dan menggerak. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.